kebencian suatu kaum, membuat kalian tidak bisa berlaku adil, itu kan begitu. Jadi menilainya miring-miring lah. Saya sekarang berusaha menilainya dengan positif ini. Mengenai Salafi misalnya, Salafi ini kalau di Muhammadiyah itu dirintis oleh Muhammadiyah sendiri. Memang tokoh-tokoh Muhammadiyah yang maju pada waktu itu dan menjadi perwakilan ketika itu, saya masih ingat orang-orangnya. Itu namanya, kan saya bilang tadi itu, yaitu Buya Anhar Burhanuddin, beliau almarhum. Kemudian Bapak Sunan Miskan, kemudian Ustadz Zawawi, semua ini orang Muhammadiyah ini, bertiga ini. Satu tukang tulisnya Bapak Lukman Harun ketika itu, yaitu Ustadz Zawawi yang suka nulis-nulis surat itu ke Timur Tengah ya, surat-suratnya Muhammadiyah itu dalam bahasa Arab. Kemudian Bapak Sunan Miskan, ketua PWM Jakarta Pusat pada waktu itu. Kemudian Buya Anhar Burhanuddin, ya, Buya Anhar Burhanuddin MA, beliau adalah ketua lembaga dakwah khusus Majelis Tabligh dan dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu. Jadi mereka ini semua tokoh-tokoh Muhammadiyah. Nah, di samping itu juga ada biro luar negeri Persis namanya Ustadz Bukhari Muslim. Dari Al-Irsyad namanya Ustadz Yusuf Baisa. Kemudian diadakan daurahnya itu di Salatiga Semarang, Tengaran Salatiga Semarang, tepatnya di pondok pesantren Al-Irsyad. Nah, itu kerjasama Muhammadiyah Persis Al-Irsyad mencetak kader dai Salafi Muhammadiyah Persis Al-Irsyad. Dan terus terang, di samping itu juga keluar dana besar-besaran dari Kuwait itu, sampai pada zamannya Buya Yunhar Ilyas itu ada ratusan masjid yang dibangun, ratusan masjid Muhammadiyah yang dibangun dengan dana dari Salafi tadi itu. Itu ya, mau kerjasama mau apa kayak namanya itu ya, yang jelas itu dana Salafi. Di samping juga yaitu kitab-kitab, ini data yang saya sampaikan ya. Jadi kitab-kitab, yaitu kitab-kitab At-Turas dari cetakan-cetakan masa lalu yang diperbaharui itu, ini dibagi-bagikan ke seluruh para dai se-Indonesia, dai-dai Muhammadiyah, di samping dai-dai Salafi Muhammadiyah yang dikader di At-Turas itu. Ada paket-paket, di samping bantuan masjid-masjid dan darul aitam. Lah, kalau sekarang kan cuma menjelek-jelekkan saja, tidak ada dari kalangan pengamat yang mau jujur berbicara tentang Salafi dan Muhammadiyah. Kepentingan apa? Kepentingan politik doang. Persaingan. Mau dibawa kemana Muhammadiyah? Satu kelompok Asy'ariyah ingin membawa Muhammadiyah ke paham Asy'ariyah. Lah, itu jelas sekali terasa di situ. Kemudian menuduh Salafi ingin membawa Muhammadiyah ke paham Salafi. Itu orang-orang Asy'ariyah yang ada di Muhammadiyah. Belum ada yang benar-benar Muhammadiyah 100% kalau mau berbicara tentang Muhammadiyah. Dan ini mempengaruhi fatwa tarjih Muhammadiyah juga gitu. Itu Pak Kiai. Jadi saya itu tidak ingin kemudian seorang kiai bisa termakan dengan penuh kebencian juga gitu ya. Apalagi mengatakan doa kafaratul majlis itu produk Salafi. Naudzubillah min dzalik, Pak Kiai. Itu kedustaan besar itu, Pak Kiai.
Itu sudah diamalkan Muhammadiyah tahun yang lalu, sudah bertahun-tahun yang lalu, sebelum ada teman-teman Salafi. Disampaikan di fatwa Muhammadiyah. Walaupun sisi lain Muhammadiyah mengucapkan alhamdulillah saja. Seluruh pengajian lah di Muhammadiyah sendiri, kata Buya Yunhar Ilyas, itu bukan Dahlaniyah Pak Kiai. Itu ditulis dalam buku kuliah beliau yang beberapa jilid saya baca itu. Artikel-artikel beliau, pernyataan-pernyataan beliau yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu bukan Dahlaniyah. Walaupun sekarang ada usaha yaitu menyeret Muhammadiyah ke dalam Dahlaniyah, ingin disamakan dengan kelompok sebelah. Itu. Jadi mungkin Pak Kiai perlu banyak itu belajar mengenai ini ya. Jangan merasa cukup dengan sekedar ya pengalaman di sekitar itu. Perlu itu di ini. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya jalani ini, itu pengalaman yang saya rasakan sendiri sewaktu saya jadi dai LDK. Jadi bukan katanya-katanya. Makanya sungguh ironi kalau seorang kiai itu termakan fitnah. Apa? Menjadi juga diadu domba. Jadi ceramahnya Pak Kiai di Sidoarjo dan Surabaya itu sebenarnya menurut saya playing victim itu yang di Surabaya itu. Sebagai penderita ya. Ini enggak pas lah Pak Kiai gitu. Seharusnya Pak Kiai tidak sampai merana seperti itu gitu. Kalau saya diingatkan orang itu bersyukur kepada Allah. Saya juga berdarah Madura, tapi enggak menggunakan darah Madura untuk berpikir. Saya menggunakan otak untuk berpikir. Namanya saja El Maduri itu. Karena tidak ingin menghilangkan identitas Madura. Itu Pak Kiai. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai beberapa waktu yang lalu itu, ketika berbicara berkaitan dengan Syiah, itu memang pernyataan Pak Kiai. Apa salahnya kalau diakui iya saya salah itu? Sudah selesai itu. Kalau saya bahas nanti panjang lebar, dibilang saya itu memotong-motong video, terus video yang ditulis, yang ditayangkan oleh PDM itu dipotong-potong apa? Kurang jelas bagaimana? Saya kan cuma menyarankan pembanding. Pembandingnya carilah dari PP Muhammadiyah gitu. Ada seorang yang ahli dan pakar Syiah namanya Bapak Salim. Itu sudah, itu kan. Tujuannya tidak lain agar benar-benar memahami Syiah itu bagaimana, karena saya tidak menginginkan ada banyak paham di Muhammadiyah tentang Syiah itu. Satu pro, satu kontra, yang pada akhirnya nanti di Muhammadiyah akan jadi ladang yang kawin mut'ah juga Pak Kiai. Kalau sudah jadi ladang kawin mut'ah, saya pernah diperingatkan oleh ketika saya berbicara tentang Syiah, yaitu seorang ketua majelis tabligh, wakil ketua majelis tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau dekan di Surakarta ya, sempat berbicara dengan saya itu. Saya menyebut nama seseorang tapi bukan Pak Kiai, nama seseorang yang saya katakan, Pak Kiai, kata saya, Pak Kiai tahu nggak kalau ini adalah orang Syiah di Muhammadiyah? Apa bilangnya? Ustadz Zul, itu jangan disebarkan Ustadz Zul, bisa-bisa warga Muhammadiyah masuk Syiah semua katanya. Ini benar Pak Kiai. Saya ini perkataan seorang ulama ya, yang beliau itu kurang bicara tapi kualitas ilmunya sangat luar biasa beliau.
Beliau wakil ketua tabligh juga di PP Muhammadiyah. Pembawaannya halus, ya Jawa lah, Jawa Solo lagi, kromo inggilnya luar biasa gitu. Jadi sempat itu berbicara dengan saya beliau. Saya yang dituduh yang enggak, sebenarnya enggak terima beliau itu. Karena ini permasalahan Salafi Muhammadiyah ini kan sejak zamannya Ustadz Adi Hidayat. Sebelumnya nggak pernah rame. Dan saya katakan kepada teman-teman sahabat saya mengenai Ustadz Adi Hidayat, ayo kita objektif. Kalau mau berbicara Ustadz Adi Hidayat, mari kita objektif, menilai dari sisi ilmu, bukan dari sisi ketidaksukaan, kebencian, atau kesukaan, atau karena orangnya saya, karena saya mendukung orang itu, bukan. Tapi objektivitas perlu dipakai. Ayo kita nilai dengan objektivitas itu. Di mana letak kesalahannya Ustadz Adi Hidayat? Saya bilang gitu. Itu nggak terima teman-teman itu. Ada yang ngamuk-ngamuk sampai menjual diri saya itu sebagai modal. Itu loh, anggota pimpinan pusat, anggota majelis tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah keliling ke ranting, ke cabang-cabang itu memfitnah saya. Wah, luar biasa itu. Saya Pak Kiai, walaupun bukan orang pimpinan pusat, banyak undangan Pak Kiai itu. Saya bukan seorang doktor kayak Ustadz Adi Hidayat. Saya bukan seorang master. Saya orang Madura yang hanya belajar di tikungan-tikungan pondok itu saja gitu. Berkaitan dengan keislaman. Tapi kecerdasan itu dibangun di atas Muhammadiyah itu. Tapi nggak mau menjadi Muhammadiyah yang abu-abu. Saya dulu di zamannya Kiai Abdurrahim Nur itu di Surabaya, beliau kenal dengan saya. Ustadz Fasih itu ketua PWM itu kenal dengan saya. Jadi bukan ngaku-ngaku Pak Kiai saya itu. Dulu saya itu memang diantar oleh pimpinan wilayah ketika saya berangkat ke Martapura, yaitu ke Kalimantan Tengah. Diantar rombongan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah itu tengah malam dari Surabaya yaitu ke pelabuhan, mengantar saya. Itu sekitar masih ada Ustadz Hamid. Kalau tidak salah beliau masih sebagai tata usaha apa? Saya kurang tahu beliau sebelum duduk di perwakilan Muhammadiyah. Lah pada waktu itu ngantar bersama majelis ekonomi itu kira-kira tahun 80, yaitu tahun 90-an lah. Tahun 90-an. Saya lupa itu namanya majelis ekonominya. Lalu saya diantar, dikasih sangu, diantar tengah malam, disuruh tidur itu di PWM oleh pimpinan wilayah Jawa Timur. Saya suka berdiskusi dengan Bapak Abdurrahim Nur. Saya suka berdiskusi dengan Bapak Kiai Fasih itu. Bukan saya nggak kenal Jawa Timur Pak Kiai, jangan salah antum itu. Saya sangat kenal itu. Bahkan saya sampai sekarang masih berkomunikasi dengan Bapak Sultan. Sering itu. Jadi enggak sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai itu. Buat apa mengada-ngada saya? Apa untungnya saya mengada-ngada? Tak ada untungnya saya mengada-ngada Pak Kiai. Tak akan memberikan ketenangan hidup bagi saya kalau ngada-ngada. Saya anti bid'ah itu Pak Kiai. Jadi tak mungkin saya mengada-ngada. Apalagi bikin gosip. Kalau benar saya bela. Saya banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang saya bela. Saya kenal baik dengan Bapak Haidar Nasir. Saya kenal baik dengan Bapak Mukti. Kalau saya salah ngomong, itu Pak Mukti yang ngirim SMS ke saya, mengingatkan saya. Dulu di zamannya siapa namanya Bapak Haidar Nasir, awal-awalnya saya dengan Bapak Haidar Nasir itu